Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة. Ikhwani azillah wa iyyakum, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan bahwa hari ini kita masuk kajian tentang Arba'in An-Nawawi. Hari ini kita masuk di hadis ke nomor 16. Ke-6 afwan. Al-hadisus sadis, hadis yang ke-6. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat Nu'man bin Bashir semoga Allah ridha kepadanya. Nu'man bin Bashir ini huwa abuhu Bashir bin Amru al-Ansari, ya. Nu'man ini bapaknya adalah Bashir bin Amru al-Ansari, salah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Sahabiyan, ya, dua-duanya bapak dan anak ini sahabat. Ya, sebagaimana kita ketahui sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi SAW dan beriman kepadanya, lalu wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, pada Nabi SAW atau kepada agama ini. Maksudnya ketika bertemu dengan Nabi lalu beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Ini definisi dari sahabat, ya. Nah, memang ada sahabat yang mati dalam keadaan tidak beriman? Tidak ada. Semuanya namanya sahabat mati dalam keadaan beriman. Adapun mereka yang sudah beriman lalu murtad, maka mereka tidak dinamakan lagi sahabat. Seperti Musailamah al-Kadzab, ya, Musailamah yang mengaku dirinya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini juga pernah bertemu dengan Nabi SAW. Ya. Kemudian Abu Aswad, ada lagi orang-orang Badui yang ketika Nabi SAW masih hidup, mereka beriman kepada Nabi SAW. Tapi manakala Nabi SAW wafat, lalu mereka kembali murtad, ya. Mereka kembali murtad. Nah, kemudian ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, dia berkata Nu'man bin Bashir semoga Allah ridha kepadanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara dua hal ini yang halal dan yang haram ada perkara-perkara yang mushtabihat, ada perkara yang samar atau mushtabihat, ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang yang la ya'lamuhunna, tidak ada yang mengetahuinya kebanyakan dari manusia. Banyak manusia tidak mengetahuinya. Wa man ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga atau menghindari diri dari syubhat, maka terjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang suka jatuh atau suka mengerjakan yang syubhat, maka dia bisa terjatuh pada hal yang diharamkan. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di tempat terlarang, ya, di tempat yang terlarang, yang batasannya yang kemungkinan saja dia bisa melampaui apa yang dilarang. Ya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah setiap raja memiliki batasan-batasan. Ya. Setiap Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan-batasan. Ala wa inna himallah maharimuh. Ketahuilah batasan-batasan Allah itu adalah yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam
tubuh manusia ada sekerat daging. Sekerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging itu baik, maka baiklah semua anggota badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau seandainya daging itu rusak, keratan daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah mudghah itu dinamakan al-qalbu. Ruahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan pada hadis nomor 52 dan 2051. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan pada hadis nomor 1599. Ikhwani a'adhalillah wa iyyakum. Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala beliau berkata, ketika Nabi SAW mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Kata beliau, fal halalu bayyinun fima nassallahu ta'ala alaihi fil Qur'an annahu halalun. Sesuatu yang halal itu jelas manakala nampak jelas dalil dari Al-Quran bahwa itu halal. Wa anna au nassa alaihi salatu wassalam, atau sudah jelas dari hadis Nabi yang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tegaskan hal ini, ya, ketika bicara tentang halal dan haram, maka kita dapati dalilnya sudah jelas, ya, dalilnya sangat jelas. Yang halal bayin, yang halal tegas, yang haram juga tegas. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a. Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli. Ya. Fal bai'u halalun, maka jual beli itu halal. Ma lam yastamilu ala gharar aw ghisha aw hida, ya. Selama tidak bercampur dengan gharar aw ghish, penipuan, ya, aw hida aw khida. Tidak bercampur gharar, tidak bercampur penipuan, ya, tidak menyampur kecurangan, maka halal itu jual beli. Wa huwa min atyabil makasib. Nah, sedangkan jual beli ini adalah atyabul makasib, sebaik-baik usaha. Ya kan? Jual beli itu adalah sebaik-baik usaha, sebaik-baik mata pencarian, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kenapa? Karena Nabi dulu juga seorang pedagang. Ya. Ketika beliau masih kecil, beliau berdagang. Dan pedagang ini adalah orang yang sangat usaha yang paling baik. Kemudian fama man nasallahu jalla wa ala annahu halalun ya'khudhul insan wa la yatakharraj minhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa ini halal, ya, maka ambillah, ya, maka jangan dilepasnya. Begitu juga ketika Nabi mengatakan innal harama bayyin, sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa ma nasallahu aw rasuluhu ala tahrimi, yaitu sesuatu yang dilarang tegas oleh Allah dan Rasulnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma ukhilla li ghairillah bihi." Telah aku mengharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai, wad-dam, dan darah, wa lahmul khinzir, daging babi, wa ma ukhilla li ghairillahi bihi, dan segala sesuatu yang disembelih yang tidak dengan ketika menyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Ya. Atau qauluhu ta'ala, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa manusia yang Allah haramkan kalian untuk membunuhnya illa bil haqq, kecuali dengan jalan yang benar. Wallahu harrama qatl al-anfusi al-ma'sumati bi ghairi haqq. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan membunuh jiwa atau menghilangkan nyawa manusia tanpa jalan yang hak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, ya. Karena sesungguhnya zina fahishatan, jalan yang sangat fahish, sangat buruk, ya. Wa sa'a sabila, karena zina itu perbuatan yang keji, dan sa'a sabila, dan jalan yang terburuk. Ya. La taqrabuhu, lihat Allah Subhanahu wa taala saya mengatakan la taqrabuhu, jangan kau dekati. Maknanya apa?
utrukuhu watruku al-wasail allati tuqarribu ilaih. Maksudnya tinggalkan perbuatan zina dan tinggalkan juga jalan-jalan menuju zina. Seperti apa? Mislan nadharah, seperti pandang-pandangan, ya. Wal khalwatil muharramain, atau berdua-duaan di tempat yang tepi dan tersembunyi bagi dua orang yang bukan mahram. Ya, ini dihindari, ya. Bertemu, maka Islam melarang hal-hal yang menuju ke sana, seperti bersalaman yang bukan mahram, ya, berdua-duaan kemana-mana, ya, yang bukan mahram, maka ini diharamkan. Ini maksudnya adalah la taqrabu, jangan kalian dekati, maka jangan dekati pintu-pintu zina, ya. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Fanassa ala tahrimir riba, maka dah jelas tuh. Allah berkatakan harramar riba, Allah haramkan riba. Faman nasallahu wa rasuluhu ala annahu halalun yukhadh. Maka kalau sudah ada jelas tegas dari nas dari Allah dan Rasulnya bahwa ini halal, ini haram, maka ambillah atau peganglah. Wa man nassa ala annahu haramun yutrak. Ya. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dengan nas yang tegas, tinggalkan. Walaysa hunaka majalun litaraddudi illa mimman fi qalbihi zaygun aw hawa. Karena tidak ada yang condong kepada sesuatu yang Allah haramkan atau meninggalkan yang Allah halalkan kecuali orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya dan memperturutkan syahwatnya. Maka ikhwani a'adhalillah wa iyyakum, ketika sudah jelas dalil halalnya, sudah jelas dalil haramnya, maka tinggalkanlah. Yang sudah jelas halalnya maka ambillah, jangan ditinggalkan. Ya. Dan kalau sesuatu itu jelas haramnya, maka tinggalkan dan jauhilah semampu kita. Ya. Ikhwani a'adhalillah wa iyyakum. Qala bainahuma mushtabihat. Di antara kedua hal itu ada yang mushtabihat. Ya. Ada hal yang mushtabihat, ragu-ragu. Ada yang mutasyabih, mushtabihat, yang yang syubhat. Yakni hunaka umurun mushtabihat bainal halal wal haram. Yaitu satu perkara di antara halal dan haram. La yudra hal hiya minal halali aw hiya minal haram. Ragu-ragu ini halal atau haram. Ya. Li'annaha tanaza'u fiha al-adillah, karena samarnya dalil yang ada. Ya. Adillatun tadullu ala annaha halalun wa adillatun tadullu ala annaha haram. Jadi campur tuh, ada dalil yang mengharamkan, ada dalil yang menghalalkan. Masih ragu di antaranya, ya kan? Wa hadza mimma ikhtalafa fihi ulama, yaitu masalah-masalah yang dihilafkan di kalangan para ulama. Dihilafkan di kalangan para ulama. Ya. Fa ba'dhum afta bi jawazihi, sebagian ulama berfatwa boleh melakukan hal itu. Ya, boleh melakukan hal itu. Wa ba'dhum afta bi tahrimi, sedangkan ulama yang lainnya berfatwa untuk melarang atau mengharamkannya. Nadhara li anna kulla wahidin minhu rajjaha janiban min ad-dalil. Ya. Penelitian dari kedua ulama ini, dua-duanya mengatakan rajih, dalil yang kuat ini halal, dalil yang kuat ini haram, seumpama gitu ya. Dua-duanya punya dalil itu. Ya. Fahadha mushtabihun la yudra hal huwa minal halali aw huwa minal haram. Maka hal ini menjadi samar, halal atau haram. Fa innahu yutraku min babil ikhtiyati wat tawarru' hatta yatabayyana amruhu. Maka kita hendaklah meninggalkannya. Itu lebih utama dari bentuk kewaraan kita, kehati-hatian, dan supaya kita berhati-hati, berwara, ya, berhati-hati dari hal-hal yang tidak diketahui hukumnya sampai jelas hukumnya. Ya. Fa in tabayyana annahu haramun yutraku nihayatan. Nihaiyan. Kalau seandainya sudah nampak akhirnya, oh ini haram, maka cepat tinggalkan. Ya. Cepat kita tinggalkan. Wa in tabayyana annahu halalun ukhidha. Kalau sudah jelas dalilnya bahwa itu boleh, maka ambillah. Ya. Amma ma lam yatabayyan wa huwa mushtabihun fa innal wara'a wal ikhtiyata tarku hadzal syai'. Adapun permasalahan yang kita ragu antara halal dengan haram, maka sebaiknya kita meninggalkannya.
Uh, Kata di sini dikatakan qala Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan di sini beliau berkata inna syai'u imma ay yunassa ala talabahu ma'al wa'id ala tarkihi aw yunassa ala tarkuhu ma'al wa'id ala fi'lihi. Ada sesuatu yang kadang-kadang nas itu memberikan ancaman bagi pelakunya, tapi ada hal-hal lain yang kadang-kadang dalam perkara yang sama nas lain mengatakan ada janji pahala bagi yang mengerjakannya, ya. Aula yunsa yunsa ala wahid minhuma, atau tidak ada dalil nasnya di antara keduanya itu. Fal aula al halalul bayyin wasani al haram bayyin, famana qawluhu al halal bayyin ay la yahtaju ila bayanihi. Kalau dikatakan bahwa al halal bayyin, sesungguhnya halal itu jelas, maksudnya apa? Tidak perlu dipertegas tentang kehalalannya. Orang sudah ngerti gitu, walaupun tidak ada nas, ya. Wa yastariqu fi ma'rifatihi kullu ahad, ya. Jadi bisa juga bercampur di antara satunya, ya. Kemudian wasalis mashtabuhun li khafaihi wa la yudra ala ma wa la yudra hal huwa halalun aw haramun wa ma kana hadha sabilahu yanbaghi ijtinabuhu lianna in kana fi nafsi al-amri haraman faqad bara'a min tab'atihi wa in kana halalun faqad ajra ala tarkihi bihadzal qasd. Jadi ada perkara-perkara, kata Syekh Ibnu Hajar, dalam permasalahan itu, ya. Ada yang masalah sudah jelas, ya. Ada yang masalah sudah jelas, sesuatu yang sudah jelas ini halal ini haramnya, ada nasnya, ya, bahwa halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas. Tapi ada juga yang kedua, al haram bayyin, fama ana qauluhu al halal bayyin, ada perkara yang halal yang perlu ditegaskan oleh dalil, ada perkara halal yang tidak perlu ditegaskan oleh dalil, kalau itu sudah tahu, orang sudah tahu kalau itu halal. Nah, ada yang perkara yang perlu dijelaskan dengan dalil bahwa ini halal, itu haram, ya. Dan ada pun perkara-perkara yang bercampur keduanya, bingung atau bercampur lah, tidak diketahui ini jelas halal atau jelas haramnya. Tidak ada dalil maupun tidak ada kebiasaan-kebiasaan, masing-masing agak bingung gitu, ya. Maka meninggalkannya jauh lebih utama daripada mengerjakannya. Qala, berkata ucapan Nabi SAW, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, tidak banyak orang yang tahu. Di anna aksaran nasi juhalun, karena kata Syekh Fauzan, kebanyakan manusia tidak tahu. La ya'rifuna tariqal istidlali wat tarjih, karena mereka tidak tahu bagaimana cara pengambilan hukum dan tidak tahu mana yang lebih rajih atau lebih kuat dalilnya. Wa naw'a al-adillah, dan bermacam-macam dalilnya. Wa naw'a, dan macam-macam istidlalnya, cara mengambil dalilnya, ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang yang tahu, ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak ada yang tahu, banyak manusia tidak tahu. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya, beliau mengatakan banyak manusia tidak tahu bukan berarti banyak juga sedikit yang ngerti. Tapi beliau mengatakan kalau banyak manusia yang nggak tahu, bisa jadi yang tahu juga banyak. Karena dalam hal ini tidak dikatakan aktsar, ada pembandingnya. Kalau Nabi berkata, la ya'lamuhunna aktsaru minan nas, atau aktsarun nasi la ya'lamuhunna, atau kebanyakan, lebih banyak orang yang tidak tahu daripada yang tahu, kata Syekh Utsaimin, baru dikatakan yang tidak tahu lebih banyak daripada yang tahu. Tapi Nabi berkata, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang yang tidak tahu. Kalau banyak yang tidak tahu, banyak tidak tahu bukan berarti yang tahu itu sedikit. Bisa saja yang tahu juga banyak, karena tidak ada takarannya. Kalau Syekh Utsaimin berpendapat seperti itu, ya. Kalau Syekh Fauzan mengatakan, lianna aksarin nasi juhal, kebanyakan orang yang nggak ngerti, nggak tahu, ya, karena nggak tahu cara mencari dalil, tidak tahu mana yang lebih kuat, mana yang tidak, gitu kan. Maka ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, ucapan ini la ya'lamuhunna katsirun minan nas dalla ala anna al-qalila minan nas ya'lamuhunna. Kata Syekh Fauzan, berarti
sedikit yang mengerti gitu ya. Wa hum ar-rasihuna fil ilmi, yaitu ahli ilmu, para ulama yang mengerti. Ya'lamuna hadhil mushtabihat. Mereka mengetahui tentang hal-hal yang samar di kalangan manusia. Hal hiya minal halali aw minal haram. Apakah ini bagian dari halal apa yang haram? Wa dzalika bima annamallahu alaihi minal ilmi wal fahmi. Dan begitu juga yang Allah berikan nikmat kepada sebagian orang yang mendapatkan ilmu dan pemahaman. Ya. Wa ma'rifatu qawaidil istidlali wat tarjih, dan mengetahui kaidah-kaidah mencari dalil dan mencari mana yang lebih kuat. Faman tabayyana lahu annaha halalun akhadhaha. Maka kalau seandainya kita dapat, ya kalau kita sudah ketahui bahwa yang halal itu sudah jelas, maka ambillah. Ya. Waman tabayyana lahu annaha haramun tarakaha. Nah, kalau seandainya Anda sudah mengetahui bahwa itu yang haram, jelas, maka tinggalkanlah. Waman ishtabaha alaihi al-amru fa innahu yatawaqqafu anha. Kalau ada masalah di antara keduanya kita ragu ini halal apa haram, tawaqquf, kita berhenti, kita abstain aja. Kita nggak usah berkomentar apa-apa. Hadza huwa al-mauqifu minal mushtabihat. Ini caranya kita diam aja. Ya, karena kebanyakan orang saat ini banyak ngomong itu. Perkara-perkara yang mutasyabih, perkara-perkara yang mereka samar, tapi mereka berani ngomong itu. Mestinya jangan ngomong kalau nggak tahu. Lebih baik tawakuf, diam saja udah. Kalau ditanya apakah ini halal apa haram, diam. Lebih baik. Daripada antum berfatwa hanya sekedar melihat satu dua omongan, ya, lalu fatwa antum keliru dan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena fa inna sam'a wal absara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati saat ini orang-orang yang baru 2 kali 3 kali belajar ngaji, hanya 1 2 ustadz yang diikuti, tiba-tiba menjadi mufti di media sosial, ya. Karena mereka nggak tahu istidlal, teriak-teriak bahkan bisa mencela ustadz atau dai-dai lain. Ya. Ini yang konyol saat ini gitu terjadi. Banyak ruwaibidah, orang-orang yang nggak ngerti permasalahan tapi banyak berkomentar. Ya, kalau masalah politik saja Anda tidak mengerti, itu akan membahayakan orang. Ya. Apatah lagi dalam masalah agama. Tidak mengerti tapi lalu berani berfatwa, waliyadzubillah. Ini yang banyak terjadi pada saat ini. Ya. Belum jelas tapi sudah berani mengkafirkan. Belum pasti tapi sudah berani mengatakan ini hizbi, ini syururi, ini takfiri, ini khariji. Dia paham juga enggak tentang makna manhaj. Dia enggak ngerti tentang apa yang benar, mana yang salah. Gitu ya. Hanya sekedar ikut-ikutan. Padahal Nabi SAW ini orang-orang ini ya hanya sekedar mendengar lalu menyampaikan. Padahal Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, kafa bil mar'ati kadhiban idza haddasa min kulli ma sami'a. Seseorang itu cukup dikatakan dia sebagai kadhiban, pendusta. Kapan? Idza hadasa min kulli ma sami'a. Dia cuma ngomong sesuai dengan apa yang dia dengar. Dia dengar disampaikan. Ini kadhib, dusta kata Nabi SAW. Mestinya bagaimana? Dengar, cerna, timbang mana manfaat, mana mudaratnya. Lalu baru berikan ke orang lain. Kalau Anda sudah yakin itu. Tapi kalau belum yakin, maka abstain lebih baik. Tawakuf lebih diam. Itu lebih utama. Diam lebih utama. Kalau kita tidak tahu mana yang benar, mana yang enggak masalah satu permasalahan, diam saja. Nonton aja, lihat. Ahli ilmu yang berdebat. Bukannya kita yang berdebat. Ya, ini masalah yang sebenarnya masalah yang penting gitu ya. Tapi siapa aja bisa ngomong. Ngerti juga enggak. Sudah menuding-nuding orang takfiri lah, khariji lah. Kalau ditanya antum tahu takfiri apa, enggak ngerti. Ya, menuding bahwa ini Wahabi, ditanya Wahabi itu apa, enggak ngerti juga. Ya, hanya sekedar Wahabi itu orang-orang yang enggak tahlil. Oh, enggak tahlil, Imam Syafi'i juga enggak tahlil. Apa Imam Syafi'i juga Wahabi? Ya. Jadi ikhwan yang adrillah wa iyyakum, orang-orang yang ruwaibidah, asal ngomong, dikit-dikit takfiri, ini orang-orang takfiri. Ditanya takfiri itu apa? Mengkafirkan loh. Bukankah Allah juga mengkafirkan? Bahkan Allah berkata, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalitsus salatah. Itu Allah takfir. Allah katakan berkafirlah orang-orang yang mengucapkan bahwa Allah itu trinitas. Kafir kata Allah. Ya. Allah mengkafirkan. Dan juga ada surat Al-Kafirun. Allah jelas mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakan ya orang kafir. Allah takfir. Mengkafirkan orang.
mengkafirkan sekelompok orang. Ya. Jadi, ikhwan yang adrillah wa iyadallah, kita nggak mengerti ahsan itu tawakuf, diam. Ya. Kenapa? Mulut ini bisa merubah dan merusak sesuatu tatanan yang sudah ada kalau kita nggak diam. Ya. Betapa banyak persaudaraan pecah hanya gara-gara banyak omong. Keluarga berantem hanya karena banyak omong. Ya. Dan pada saat ini kita dapati banyak agama rusak hanya karena lisannya yang tidak bisa dijaga. Orang terhalang dari kebaikan hanya karena lisan. Hanya karena lisan. Mereka nggak bisa menjaga diri. Gitu ya. Lalu menyebar kemana-mana fitnah. Ini api yang terus berkembang nih di kalangan para ikhwah salafiyun yang saat ini. Katanya sudah ngaji. Gitu. Tapi bukan hakikatnya bukan ngaji, nyinyir kemana-mana. Ya, tajassus, ribah, menyebarkan aib-aib orang, menyebarkan merusak aib para dai. Sehingga orang banyak mendapatkan kebaikan dari para dai ini, maka terhalang orang dari kebaikan. Ya. Ini banyak yang terjadi pada saat ini, ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum. Ya. Orang-orang yang rendahan akalnya gitu ya. Yang mengaji hanya ingin mencari aib dan kesalahan orang lain, bukan untuk memperbaiki diri. Padahal kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, mestinya ngaji itu adalah untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita sehingga kita dapat beribadah dengan benar. Itu mestinya tujuan ngaji. Kita tahu ilmu, lalu kita amalkan sehingga kita terhindar dari kebodohan dan kesalahan. Maka ikhwan ya Allah wa iyyakum, amsik alaika lisanak. Kata Nabi SAW, jaga lisan. Jaga lisanmu. Jangan serampangan menuduh seseorang begini dan begitu sebelum kau punya bukti. Karena itu akan nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Apalagi sampai kau rusak kehormatan seseorang. Sampai merusak tataran dakwah yang sudah dibentuk oleh seorang dai. Gitu kan? Sampai merusak sampai orang-orang manusia terhalang kepada kebaikan. Ya, ini jangan sampai, ikhwah. Hati-hati ya. Hati-hati. Kalau sudah ngaji maka mesti tahan lidah, tahan lidah. Jangan serampangan menuding ini kafir, ini murtad, ini kafir, ini fasik, ini khawarij, ini suri, ini murji'ah. Hati-hati sebelum kita tahu dengan pasti, ya. Hati-hati. Kata Imam Bukhari dalam sebuah babnya dalam kitab Sahih Bukhari, beliau berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Seperti mestinya harus ngerti dulu sebelum berucap dan beramal. Ini cuma modal kopas. Sebarkan kemana-mana aib orang. Yang saya kopas ini ucapan ulama-ulama yang mana? Belum tentu juga dia yang nulis gitu. Apakah antum sudah yakin dia yang tulis itu tulisan itu lalu antum sebarkan? Itu kan hanya ditulis. Namanya si fulan, nggak ada tanda tangan. Belum tentu juga dia yang nulis. Ada juga hal seperti itu ya kan? Hanya sekedar transkrip omongan lalu dipotong-potong lalu dikata ini ucapan si fulan, ini Ustadz fulan, ini Syekh fulan. Padahal cuma potong-potongan nih. Belum jelas juga. Karena dia juga nggak ngerti bangunan dari fatwa itu di mana. Ya, ini banyak orang kayak begitu. Dia nggak ngerti fatwa itu bagaimana, konsep membangun fatwa itu bagaimana, dan kenapa keluar fatwa itu seperti itu bagaimana, dia nggak ngerti. Dia hanya tahu copy lalu dia paste, disebarkan kemana-mana. Ini banyak orang kayak gini saat ini ya. Maka berhati-hatilah dalam permasalahan. Karena banyak masalah-masalah syubhat yang samar di kalangan kaum muslimin saat ini, gitu ya. Banyak ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faman ittaqa syubhat ay ja'ala bainahu wa bainaha wiqayah wa hiya at-tarku faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menjaga atau menjauhi hal-hal yang syubhat, ya, syubhat. Maka maksudnya menjaga dari hal-hal antara dia dengan menjaga jarak antara dia dengan masalah-masalah syubhat, ya. Faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya, ya. Min ayyatanawal al-ihram wa nazza'a irdahu aidan min ayyatakallamun nas fihi. Maksudnya dia terjaga agamanya karena dia enggak terjatuh pada hal-hal yang diperbincangkan, dan dia harga diri juga terjaga. Kenapa? Dia tidak mudah menjadi perbincangan orang lain. Orang kalau karena sering ngomongin syubhat, jadi omongan. Ya, jadi omongan. Akhirnya dibilang, wah ini ustadz syubhat, ini kiai syubhat. Ya. Jadi banyak omongan kayak gitu. Jadi kenapa? Karena terlalu banyak. Jadi masalah-masalah ini mestinya kita tahan diri gitu ya.
Ya, tahan diri. Amsik alaika lisan. Tahan lisan. Tahan jari-jarimu. Ya. Kalau dulu cuma tahan lisan, sekarang tahan jari-jari. Jangan mudah langsung share, langsung copy paste gitu ya. Pertimbangkan dulu. Kita orang-orang berakal. Kita orang berakal. Tidak ada kemuliaan kita tahu belakangan dari sebuah masalah. Tidak ada. Yang kemuliaan itulah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Ya. Karena tidak semua kebenaran itu kadang-kadang perlu disampaikan. Ya. Nah, ikhwani, a'adzallahu wa iyyakum. Ya. Wa man tarakal mustabihat, kata Syekh Fauzan, hasala ala hatainil haslatain. Maka orang yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang ragu, yang ada dua pendapat ini, dia diam. Bukan berkomentar ya, dia diam. Dia diam, tawakuf, dia diam. Maka dia mendapatkan dua kehormatan. Apa itu? Bara'atud din, yakni taharatuhu wa nazahat. Ya, agamanya bersih, terjaga. Ya, wa taharatul ird, dan dia kehormatannya juga terjaga. Nah, itu. Orang yang meninggalkan syubhat akan terjaga kehormatan dan agamanya. Wahatani maziyatani azimatani tujibani 'ala al-insani alla yata'ajjalu fil umuri hatta yatabayyana lahu amruha. Ini orang-orang ini akan mendapatkan dua hal ini. Ya, agamanya bersih, hatinya bersih, kehormatannya terjaga. Kenapa? Dengan dia tidak terlalu tergesa-gesa dalam segala urusan yang belum jelas buat dia. Ya, yang belum jelas buat dia, jangan tergesa-gesa, tahan, sabar dulu, sabar, pelan-pelan, lihat-lihat dulu. Ini bedanya orang jahil dengan orang alim. Orang jahil ngomong, lidahnya duluan, baru akalnya nyusul. Kalau orang alim, akalnya duluan, lidahnya belakangan. Ya, dia belum ngomong, mikir dulu dia. Dia pikirkan panjang dulu, masa untung ruginya, manfaat mudaratnya dia itu. Kalaupun manfaat untuk saya saja, apa untuk orang banyak? Nah, dia akan timbang tuh, manfaat untuk saya, tapi mudarat buat orang banyak, maka dia simpan. Kenapa? Menimbulkan bahaya buat orang lain. Ya. Coba antum bayangkan, ada sebagian orang yang mengatakan ini murji'ah, ini khawarij, hanya sebab golongan tabdi seperti ini, akhirnya orang terhalang untuk belajar tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Sampai orang-orang menjauhi dari pelajaran tauhid hanya gara-gara ketergesa-gesaan dalam menentukan sebuah keputusan. Padahal sendiri dia ngomong, kalau takfir itu harus tunggu ulama, gitu ya. Tapi kalau orang tabdi, antum bisa berani lancang ngomong kayak begitu. Ini orang-orang yang aneh. Saat ini banyak tersebar seperti ini. Syaitan bersembunyi di lisan-lisan mereka. Dia ngomong bahwa tunggu ulama keputusannya. Kalau nggak boleh sembarang mengkafirkan, tunggu ulama. Tapi kalau dia mengatakan atau memfitnah seseorang itu, tidak tunggu ulama. Dia katakan ini murji'ah, ini khawarij, ini takfiri, ini nggak nunggu ulama. Asal bacotnya ngomong aja gitu. Ya, mestinya tunggu ulama dulu. Kalau pakai kaidahnya dia. Ini cuma kalau sesuai dengan kelompoknya, dengan lisan, dengan mudahnya lisan ngomong. Ya. Padahal dia juga tidak mengerti bangunan dari permasalahannya. Ngomong seakan-akan salafiyun. Ya. Tauhidnya paling lurus. Tapi kalau ditanya tauhid apa yang antum sudah baca, kitab apa yang sudah baca, enggak ada. Enggak ada. Enggak pernah baca secara tuntas. Datangnya kajian apa? Kajian itu aja. Kajian tabligh akbar. Ya. Kan lucu kan? Kalau antum atau kita sering datang ke kajian muamalah tentang riba, kajian tentang rumah tangga, nggak pernah belajar tauhid. Lalu ada orang yang belajar tauhid mengatakan bahwa ini yang begini tauhid, dimarahi, dimusuhi, nggak benar itu. Nah, antum ngaji juga enggak, tapi dikasih tahu nggak ngerti. Lalu apa bedanya antum dengan orang yang nggak ngaji? Nah, ikhwan a'udzubillah wa iyyakum. Nabi SAW mengatakan, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Siapa yang sering mengerjakan syubhat, dia bisa kemungkinan terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Ya, iza tasahalta fi syubhat wa ahazatha. Jika kalian bermudah-mudah menggampangkan, meremehkan atau mengerjakan yang syubhat yang masih diragukan tentang kehalalannya. Wa qultu madama fiha hilafun fala ba'sa fiha. Kalau Syekh Fauzan mengatakan madama fiha hilafun fala ba'sa biha. Fala ba'sa biha. Tapi kalau ini masalah khilafiyah, fala ba'sa biha. Antum mau anggap ini yang benar, tapi masalah khilaf ya. Fahadha yajurruka ila an taqa'a fil haram. Ya, li'annaka idza tasahalta fil mustabihat, tasahalta fil harami as-sahih. Karena kalau Syekh Fauzan mengatakan kalau seandainya kau bermudah-mudah dalam hal yang mutasyabih,
biasanya kau juga akan bermudah-mudah dalam sesuatu yang haram itu, yang jelas haram, yang jelas-jelas haram. Kalau perkara yang mutasyabihat kita gampangin. Itu biasanya orang-orang itu akan jatuh pada yang haram yang sudah jelas. Wa hadza khatarun 'azim. Ini bahaya besar kayak begitu. Ya. Fa idza tasahala al-insan fiha fi ma ikhtalafa fihi fa innahu yatajarra'u ala ma ujmi'a ala tahrimihi. Wa aidan huwa lam yastabri'u li dinihi wa la 'irdihi. Ya. Ini orang-orang ini yang bahkan dia tidak menjaga lagi kehormatan agama dan dirinya. Selalu membincangkan kesana kemari. Coba antum perhatikan, adakah kehormatan orang-orang yang kerjaannya setiap hari mentahzir sana tahzir sini? Adakah kehormatan buat mereka? Tidak ada kehormatan sama sekali. Walaupun mereka berlindung di balik ilmu dan ilmiah. Tapi kalau kerjaannya setiap hari tahzir sana tahzir sini, tidak ada kehormatan buat diri. Ya. Terlalu bermudah-mudah dalam hal ini. Maka ikhwan yang adillah wa iyyakum, saya lagi tinggalkan perkara yang syubhat. Ya. Diam kalau itu lebih utama. Tawakuf ketika kita mendapati ada dua khilaf, kita diam. Kita pilih mana yang terbaik lalu jalani. Jangan ajak orang-orang lain karena khilaf ini, karena bukan bagian antum atau bukan bagian kita untuk menjelaskan kepada orang-orang ini yang benar, ini yang salah. Bukan. Itu tugas ulama, biarkan para ulama yang menjelaskan itu. Tugas kita apa? Pilih antara dua pendapat ini, ambil, pegang. Mana yang antum pilih? Pegang itu. Jangan salahkan orang yang mengambil yang pihak lain. Kenapa? Antum tahu kalau itu khilaf atau perbedaan. Diamkan yang lain. Antum pegang yang antum yakini. Nanti itu orang salah. Biarkan ulama yang menjelaskan, bukan antum. Biarkan ulama yang menjelaskan. Bukan kita. Lalu kita dakwah gimana? Dakwah itu harus dengan ilmu. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Asr, "Lil ladzina amanu berilman." Atau maksudnya berilmu. Wa amilus salihat, ilmu dulu, beramal saleh, baru dakwah. Dakwah tingkatan ketiga. Setelah kita berilmu, beramal, baru berdakwah. Ini baru dengar langsung dakwah. Bagaimana mungkin? Jadi yang ada kerusakan lebih besar daripada maslahah. Ya. Nah, ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum. Dikatakan wa hadza min al-afati al-mawjudah fi an-nasi al-an. Ya, ini yang membuat kebinasaan manusia pada saat ini. Ya, madama fi dzalika khilafun falaysa alayya haraj an akhadha bi ay qawlihi syi'ta min al-aqwan. Ya. Ada juga sebagian pendapat mumpung masih syubhat, ya, terjadi khilaf, maka enggak masalah dong kalau saya ambil perkara yang ini, ya. Maka kita katakan yaqul kami katakan kata Syekh Fauzan, la, jangan begitu. Bal alaika an tataharra al-halal. Ya. لأن فعلك هذا قد يجرك إلى الوقوع في الحرام ولا تستبرع لدينك ولا لإرضك والخلاف لا يسوغ لك الوقوع في هذا الشيء. Yang baiknya ketika ada dua pendapat yang kita diam saja. Diam. Ya. Tinggalkan, jauhi. Jika kita menjauhi maka kita akan mendapatkan, kita terjaga kehormatan dan agama kita. Maka ikhwan yang adillah wa iyyakum, fal insan idza arada ay yamura min tariqi la yadri hal huwa amin wa halin fil quta'i at-turuq wa min as-sibai amla. Nah, sebagaimana ini Syekh Fauzan memberikan kias, kalau kita ada sebuah jalan, ya, lalu jalan itu dikatakan ada yang bilang ini jalannya aman, ada yang mengatakan jalan ini tidak aman, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini ada dua persimpangan jalan ini, yang satu kanan satu kiri. Yang satu bilang kalau di sebelah lewat kiri itu bahaya, banyak masalah begini begitu, jalannya rusak dan ada bahaya-bahaya yang mengancam di sisi kanan kiri jalan. Sedangkan yang mengatakan tidak, itu dulu tapi ini bisa baik. Mana yang antum akan pilih? Ya, mana yang antum akan pilih? Ah, kalau gitu saya biar agak muter sedikit lah, biar aman. Kan begitu. Ya. Itu yang mesti kita pilih ketika ada masuk perkara syubhat. Ya. Ketika yang perkara-perkara itu masih samar dari kita. Nah, ikhwani adillah wa iyyakum, fa hadzal hadits fi itsbatul wara' wal ikhtiyar. Nah, ini hadis ini menunjukkan betapa kita harus bersikap wara', berhati-hati. Ya. Berhati-hati dalam mengambil putusan. Ya. Wa anna al-insan yakhsunu bihi ay ya'khudha bil wara' wal ikhtiyar, li anna dzalika aslamu lahu wa ab'ad anil zalal. Dan kita manusia lebih harus berhati-hati, terutama dalam perkara-perkara agama, karena itu yang lebih selamat, ya, yang lebih selamat, ya.
Kemudian Nabi SAW setelah menjelaskan halal bayin, yang halal jelas, yang haram jelas, beliau mengasih contoh tentang bagaimana tentang larangan-larangan yang Allah buat itu ya. Masalu mahsusan alladhi yaqa'u fi syubhat annahu qad yaqa'u fil haram ya. Nabi memberikan misal orang yang di syubhat itu kayak gimana ya. Karra'i sebagai penggembala yar'a haulal hima, yang menggembalakan kambingnya atau menggembalakan ternaknya di daerah perbatasan antara yang halal dengan yang haram. Ya. Dikatakan hima itu maksudnya terlarang. Bisa jadi gini apa namanya? Di sana itu tanah zakat, ini tanah atau di sini tanah kita, ya kita menggembala kambing di sini. Tapi kambing kita udah berada di perbatasan tuh. Ya namanya kambing, dia mah nggak ngelihat batasan-batasan kan? Dia makan kemana aja tuh. Dan kemungkinan dia akan nyebrang lewat kebatasan yang diharamkan. Namanya juga kambing atau namanya hewan, gitu ya. Asyai mamnu yusama hima, sesuatu yang terlarang itu dinamakan hima. Wa kana min adati qabail al-arab idza akhsaba mawdi'un min al-ardi annahum yahmuna hadzal mur'a. Nah, seperti kebiasaan orang Arab tuh, dia kalau ada gembala dia ada batasan-batasan untuk nggak boleh ke sana, ini batas-batasan yang diharamkan, ini tanah yang nggak boleh dipakai untuk menggembala. Fala yaqrabuhu ahadun liyahtassu bihi liyakuna limuwashihim fa idza jaa man yar'a bi ghanamihi haula hadzal hima fa innahu la yastati'u ay yamna al-infilat ba'da ghanamihi ila dzalikal hima. Ya, karena orang yang menggembalakan kambing di daerah perbatasan, kan, walaupun dia ada di situ, ya batas itu masih boleh gitu. Tapi ketika dia lengah sedikit, kambing itu nggak tahu arah kemana, maka kemungkinan besar kambing ini akan masuk ke tempat yang terlarang untuk masuk. Nah, begitulah permisalan orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang mustabihat, sesuatu yang syubhat. Ya. Maka ikhwan alillah wa yakum fakama anna hadzal ra'i qad yamliku al-man'a ghanamihi min al-infilat al-wuqu'i fil hima. Fa innal insana la yamliku man'a nafsihi min al-wuqu'i fil harami idza talabbasa bi syubhat. Sebagaimana kambing yang tidak bisa mengendalikan diri ketika dia berada di perbatasan, yang setiap waktu dia bisa nyebrang ke tempat yang diharamkan atau yang terlarang untuk dimakan rumputnya di sana dengan serta merta. Begitulah orang-orang, begitulah kita gitu. Ya. Kita yang sering mengerjakan hal-hal yang perkara yang syubhat, maka kemungkinan kita akan bisa jatuh kepada yang diharamkan. Kemudian ikhwani adzalillah wa iyyakum, dalam hadis ini ditutup Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebab-sebab manusia itu bersifat wara dan terhadap hal-hal yang menjauhi hal-hal yang syubhat. Yaitu wasababul alladzi yaj'alul insana mutasahilan la yatawarra 'ani syubhat. Yaitu apa sih sebabnya ada orang-orang atau sebagian orang yang bermudah-mudah mengerjakan yang mutasyabih ya, yang diragukan itu. Kenapa ada sebagian orang melakukan itu? Nah, maka hadis ini ditutup dengan mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Kecuali ketahuilah bahwa di dalam diri kita ada sebuah mudghah. Mudghah itu sekerat daging atau keratan daging. Mudghah itu keratan daging yang kecil. Ya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau kalau keratan daging itu baik, maka baiklah semua. Ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika rusak, maka rusaklah seluruhnya. Ini maksudnya apa? Kadang-kadang Nabi mengatakan orang-orang yang terjatuh pada syubhat karena ada penyakit di hatinya. Karena ada yang keliru di dalam hatinya. Sehingga dia bermudah-mudah mengerjakan yang syubhat. Ya. Fa idza kana fil qalbi salahun fa inna sahibahu yatawarra 'ani syubhat. Karena kalau seandainya hatinya bersih, seseorang akan berwara, berhati-hati dalam perkara yang samar. Wa illa idza kana qalbuhu laisa fihi salah fa innahu la yubali bi syubhat. Thumma la yubali bil haram fima ba'da wal madar 'ala al-qalb. Fama huwa al-qalb. Ya. Fama huwa al-qalb. Kata Syekh Fauzan, kalau seandainya seseorang yang hatinya baik, maka dia akan berhati-hati terhadap perkara syubhat. Kebalikannya, kalau dia nggak peduli, hatinya tidak peduli dengan perkara-perkara syubhat. Hatinya ada masalah, ada sedikit penyakit di hatinya, maka dia nggak peduli pada perkara yang syubhat. Kalau nggak peduli pada perkara-perkara yang syubhat, maka dia akan perlahan akan tidak mempedulikan yang sudah jelas Allah haramkan.
Lalu kata Syekh Fauzan, "Ma huwa al-qalb?" Apa itu kalbu? Al-qalbu huwa al-mudghah. Nah, ini ajib. Ya, al-qalbu itu adalah mudghah, sekerat daging. Yakni qit'atan laham, potongan daging. Allati fi sadri, yang ada di dalam dada. Wallati biha yumizul insan baina dhar wan nafi'. Nah, lihat, yang bisa menjadi timbangan manusia, yaitu keratan daging yang ada di hatinya, di dadanya, yang bisa menimbang mana yang baik, mana buruk. Wa baina tayyib wal habish, antara baik dan buruk, antara yang manfaat dan dhar, wan nafi, antara yang mudarat dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar walakinna ta'mal qulubul lati fis sudur." Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj, bukan mata ini yang buta, tapi mata kalbu yang ada dalam hati itu yang buta, sehingga dia tidak bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk, mana manfaat, mana mudarat, mana kafir, mana mukmin, mana muslim, mana musyrik, ya kan? Fa idza amiyal qalbu waqa'a al-insanu fi syirk wal kufri wal mafasid. Karena kalau hati sudah buta, biasanya orang akan mudah terjatuh kepada kesyirikan, kekufuran, dan masalah-masalah fasik, ya, masalah-masalah yang merusak lainnya. Fa idza kana fil qalbi basiratun fa innahu yatajannab hadhil asya'. Karena kalau hatinya itu sehat, dia akan bisa memandang dengan jelas. Dia akan menjauhi hal-hal yang berbahaya untuk dirinya. Fal madara 'alal qalb. Maka kala ala wa inna fil jasadi mudghah, yakni qit'atul lahmin saghiratun. Ya, Nabi kata bahwa di dalam hati, dalam dada manusia ada, dalam diri manusia ada mudghah, sekerat daging. Ya, sekerat daging. Idza salaha salat jasadu kullu salahat bi khaufillah. Kalau dia baik, hati dia baik, maka hati seluruh baiklah seluruh anggota badan. Maksudnya salahat bi khaufillah, baik dengan takut pada Allah. Wa khasyatihi, takut pada Allah, wa taqwahu wa mahabbatihi, dan mencintai dan bertakwa kepada Allah. Wa idza fasadat, kalau rusak hatinya, falam yahsyallah, enggak pernah takut sama Allah. Ya. Walam tuhibbuhu, tidak mencintai Allah. Fa innal jasadu yafsad, karena hatinya sudah rusak. Li'annal qalba huwa malikul jasad. Nah, hati itu atau jantung itu, al-qalbu itu, ya, rajanya badan. Ya. Wa idza salahal maliku salahatur ra'iyah. Kalau rakyat rajanya baik, maka baiklah semua rakyatnya. Jadi menurut Syekh Fauzan, baik itu bukan bottom up, tapi up to bottom. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Kata Syekh Fauzan, kalau seandainya pemimpinnya baik, maka baiklah semua rakyatnya. Ya, ini berkhilaf atau berbeda pendapat yang sering kita dengar, ya. Kita dengar bahwa baik dulu diri kita, nanti semua akan baiknya. Pemimpin dulu baik, baru rakyat ikut baik. Karena wa idza fasadil malik fasadatir ra'iyah. Rusak pemimpin, maka rusak rakyatnya. Fa'alal muslim ayyas'alallaha salahal qalbihi. Maka seorang muslim harus meminta kepada Allah agar memperbaiki hati mereka. Li'annahu idza salahal qalbu salahat umuru kulluha. Kalau hatinya baik, maka baiklah seluruh urusannya. Wa idza fasada fa qalbuhu fasadat umuruha kulluha. Kalau rusak hatinya, maka rusaklah semua urusannya. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qalihi. Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati dan pandangan, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Fanaqulu lahu Aisyah, maka fataqulu lahu Aisyah radhiyallahu taala anha fi dzalik. Maka Aisyah berkata dalam hal ini, ya Aisyah, wa ma yu'amminuni wa qulubi al-ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Ya. Ya Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yu'minuni wa qulubul ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman idza arada ay yuqallibu qalbahu 'abdin qallabahu. Ya, apa namanya? Tidak ada yang membuat sesuatu itu menjadi aman sedangkan hati manusia berada di antara jari jemarinya Allah. Maka jika dia menginginkan, dia akan bolak-balikkan hati seorang hamba kapan saja dia mau. Fal qulub biyadillahi azza wa jalla. Hati itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falal insan ayyas'alallah yahdi qalbah, maka kita harus senantiasa meminta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita petunjuk.
atau memberikan hati kita petunjuk, ya. Wa alaihi aidan ayatajannaba ma yusidul qalb, maka hendaklah kita juga menjauhi hal-hal yang merusak hati. Lianna qalba yafsudu bisyubhat wal ma'asi. Ketahuilah hati itu rusak, kalbu itu rusak dengan banyaknya syubhat yang dilakukan dan maksiat-maksiat. Wa bi aklil haram, begitu juga dia rusak karena banyak memakan barang-barang yang haram. Fal ma'asi bi jami' anwa'iha tufsidul qulub. Ya. Maksiat dengan berbagai macam bentuknya itu akan merusak hati, merusak qalbu. Ya, an-nazar ilal haram wa istima'ul haram, seperti memandang yang haram, mendengar yang haram, ya. Kullu hadza yufsidul qulub. Ini akan merusak hati, memandang yang haram, mendengar yang haram, ya. Fa idza nazara insanu ilal haram fasada qalbuhu. Kalau manusia melihat sesuatu yang diharamkan, maka akan rusak hatinya. Wa idza istama'a ilal ighna wal mazamir wa alatil lahwi fasada qalbuhu. Kalau dia senang-senang dengerin musik, dengerin alat-alat musik, ya, akan rusak hatinya. Ya. Wa idza waqa'a fil ma'asi fasada qalbuhu. Kalau dia sering melakukan maksiat, maka juga akan rusak qalbunya. Wa idza akala al-haram fasada qalbuhu. Kalau seandainya dia makan barang yang haram, itu juga akan merusak hatinya. Wal insanu ya'malul asbab allati yasluhu biha qalbuhu. Maka hendaklah kita melakukan hal-hal yang bisa memperbaiki hati kita. Amma husulus salah fahuwa biyadillahi jalla wa ala. Adapun kebaikan utamanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan sebab baiknya hati, walaupun baiknya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan yang hadrillahu wa iyyakum, hadis yang nomor 6 yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Moga-moga ada manfaatnya untuk Anda dan antum semua. Sampai di sini dulu jumpa kita pagi hari ini. Mohon maaf atas segala hilaf. Sebelum ditutup, Fadhol, kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum. Kalau nggak ada yang ditanya, kita tutup jumpa kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.